Yongki, Dinata Hati, sama Mbak Niken. Siapa sih Mbak Niken? Mbak Niken itu salah satu member yang tergabung di komunitas Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah. Langsung aja, let's go. Itu dia. Halo Mbak Niken. Nggak, belum sampai guys. Kita nunggu Mbak Niken dulu sambil mungkin mesen-mesen minuman ya. Oke. Kita tunggu Mbak Niken, terus kita ngobrol-ngobrol di sini. Halo Mbak Niken, apa kabar? Baik. Hari ini dari mana tadi kesininya? Dari rumah? Iya, dari rumah. Jauh nggak sih dari sini? Ya sekitar 3 kilo. Oh ya deket ya? Iya, deket sih. 10 menit 10 aja. menit nyampe, tetangga dong berarti sama sini. Iya, sekarang begitu. Tapi kan Solo di mana-mana dekat aja. Oh iya, ini baru pertama kali sih aku kesini. Lumayan jauh juga ya ternyata ya, kalau dari Jogja. Jauh. Mbak Niken nggak kerja hari ini? Hari ini saya ada Zoom meeting nanti jam 12. Oh jam 12, oke. Makasih udah menyempatkan kesini buat ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Thank you so much. Mbak Niken, pengen tanya-tanya dikit dong tentang Mbak Niken. Kan yang aku tahu itu Mbak Niken jurnalis ya? Iya, saya Betul. dulu jurnalis, Hmm. nanti kemudian saya udah resign. Oh gitu. Setelah 16 tahun. Oh udah 16 kerja. tahun? Iya. Lumayan lama ya? Kemudian saya kuliah lagi Oh, kuliah sampai lagi. di S2. S2, jurnalis? Iya, betul. Jadi saya konsisten dari S1-nya. Oh S1-nya ilmu udah? komunikasi, Oh. S2-nya ilmu komunikasi lagi, Oh. dan saat itulah saya kenal dengan organisasi yang Hmm. bernama Mafindo ini. Mafindo? Sekarang saya aktif di Mafindo, Apa itu Mafindo? Anti Fitnah Indonesia. Itu Ya. tentang apa itu Mbak? Jadi ini adalah organisasi yang berbasis relawan di Hmm. seluruh Indonesia. Hmm. Kami adalah kumpulan dari orang-orang yang mendorong budaya literasi, Hmm. dan juga kami relawan-relawan cek fakta. Cek ini fakta, untuk maksudnya? menyikapi fenomena hoax, Oh, di mana di media sosial itu kan banyak iya sekali benar hoax. banget, benar Iya. banget. Kalau Mafindo ya Mbak Ya. ya, Mafindo itu sendiri udah berdiri, udah terbentuk sejak kapan sih Mbak? Tepatnya akhir 2017, jadi sekitar 3 tahun lebih ya. Oh, udah 3 lumayan tahun lama ya, lebih, 3 dan tahun. selama itu pula kita aktif melakukan cek fakta, dan juga untuk preventifnya kita melakukan gerakan literasi digital, karena Oh. bagaimanapun juga gelombang internet itu kan tidak bisa kita hindari ya. Iya benar. Dan kita juga menghadapi sehari-hari berbagai platform media sosial. Sementara itu literasi digital kita itu tidak bisa secepat perkembangan internet itu sendiri. Oh, iya, benar. Makanya untuk menyikapi fenomena hoax ini, orang harus punya literasi digital. Oh iya benar-benar. Dengan begitu mereka akan lebih tahan terhadap hoax. Oh iya benar. Ngomong-ngomong tentang digital nih ya Mbak ya, kan sekarang tuh banyak banget media sosial yang dipakai sama anak muda, anak-anak sampai orang tua, kayaknya semuanya make ya Mbak ya. Iya, benar. Bahkan kayak hampir setiap saat mereka tuh buka yang namanya media sosial, entah itu Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain. Yang mana di situ tuh secara aku pribadi nih, itu tuh banyak banget aku nemu informasi, berita apapun itu di Instagram, entah itu dalam bentuk foto, video, tulisan segala macam gitu. Menurut Mbak sendiri untuk peran media sosial dalam menyebarkan informasi tadi itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau peran media sosial itu sendiri itu saat ini sangat penting, karena semua orang di Indonesia ini hampir mengakses internet, Iya, betul. dan sebagian besar itu punya akun media sosial lebih dari betul, satu. iya. Jadi untuk edukasi, untuk bisnis, dan untuk kolaborasi kebaikan itu sangat Media sosial. bisa Iya. diandalkan media Iya, sosial betul, ini. betul. Masalahnya adalah pada satu sisi ada fenomena di mana media sosial ini juga menjadi alat untuk penyebaran hoax atau Oh, iya, benar-benar. misinformasi dan disinformasi. Oh, iya, Jadi saat inilah bagaimana masyarakat itu harus lebih waspada terhadap setiap informasi yang ada di media sosial. Iya. Mereka harus mengecek kebenarannya sebelum menyebarkannya kembali. Iya benar-benar. Karena dulu mungkin pertama kali maksudnya belum terlalu orang-orang itu menggunakan media sosial, itu tuh informasi apapun yang masuk langsung dipercaya. Tapi Iya. semakin kesini semakin ada mungkin lumayan pintar ya memilah-milih untuk mana hoax, mana yang memang valid gitu. Tapi justru malah membuat pengguna media sosial itu yang netizen ya kita sebutnya ya, itu malah justru kadang berita hoax dipercayai, Ya. berita yang benar ini mesti hoax gitu ya nggak sih Mbak? Itulah pentingnya
setiap orang itu mempunyai literasi digital yang memadai. Iya, iya. Karena kalau orang tidak punya literasi digital, dia akan menelan mentah-mentah hoax atau malah akan menganggap yang fakta itu hoax, yang hoax itu Iya, fakta. betul. Tapi ketika orang punya literasi digital, mereka akan punya daya tahan terhadap setiap informasi yang mereka terima. Iya. Mereka akan mengecek dulu mungkin di portal-portal yang lebih kredibel. Jadi maksud dari literasi digital ini tadi adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita cross check lagi di website yang memang resmi atau segala macam gitu ya Mbak ya, atau mungkin ada Itu sebagian kecil saja. kalau yang sebagian besar Iya. gimana Mbak? Ada lagi hal lain di mana saat ini semua orang menggunakan media sosial dan juga portal-portal pencarian, tapi anak-anak itu juga ikut menggunakan dan belum di mode aman. Sementara orang tua sendiri itu tidak ngeh bahwa anak-anak ini seharusnya memegang gadget itu semua fiturnya harus aman. Oh iya, benar. Karena apa? Karena kalau belum di mode aman, mereka akan mengakses informasi-informasi yang belum sesuai dengan Iya, usia betul. mereka. Yang enggak kadang muncul gitu ya. Jadi sebenarnya setiap akun pencarian, setiap akun mungkin Play Store atau di App Store dan juga setiap media sosial itu harus di mode aman agar anak-anak itu tidak mengakses sesuatu yang belum waktunya. Nah ini Kalau- orang tua yang tidak ngeh ini tidak melakukannya. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang kecolongan Iya. anak-anak itu mengakses informasi-informasi iya, benar-benar. yang Iya. itulah gitu. Kalau- Padahal sangat mendasar. Yang aku tahu kalau untuk YouTube ya Mbak ya kan ada YouTube untuk kids YouTube Ya. gitu ya. Nah tapi kalau misalnya Instagram, Twitter itu gimana Mbak untuk? Ya sama saja. Jadi untuk misalnya YouTube itu sebenarnya ada YouTube Kids yang untuk anak Iya. usia balita ya. Tapi kemudian anak itu juga kadang-kadang mereka ingin pakai YouTube yang umum gitu. iya. Nah saat itulah YouTube yang umum ini itu harus disetting. Jadi setting privasinya itu harus diubah sedemikian rupa supaya anak-anak ini tidak mengakses konten-konten dewasa. Ya, Kalau benar. ini tidak diatur, ya Kebablasan tidak bisa nanti, dihindari. ya, Anak-anak akan mengakses apa yang juga diminati oleh orang tuanya. Iya benar-benar Gitu. ya. Yang mengakibatkan banyak hal ya Mbak ya. Anak-anak SMP sekarang udah Dampaknya sangat luas Oh, dan iya, kadang-kadang benar-benar. membuat kita sedih gitu. bukan sedih lagi udah geleng kepala kok Ya. bisa gitu. Nah, Heran kadang-kadang ada banget. anak yang kasusnya itu membuat kita itu tercengang ya, Iya, kok ini benar. aksesnya dari mana mereka, ternyata dia pakai ponselnya orang tuanya di mana situs pencariannya tidak di mode aman dan juga media sosialnya kayak YouTube dan lain sebagainya itu juga tidak di mode aman, maka anak-anak ini akhirnya mengakses apa yang juga diakses oleh orang tuanya semacam itu. Tapi sebenarnya ketika orang tua sudah punya literasi digital yang memadai, maka mereka akan membuat aman semua akun agar anak-anak ketika ikut mengakses internet dengan ponsel orang tuanya itu aman. Kalau selain yang itu tadi Mbak, ada cara lain nggak sih untuk menyikapi hoax dan konten-konten yang mungkin belum waktunya diakses oleh anak-anak dan sebagainya gitu? Iya, jadi memang ini sebenarnya harus kita dorong bersama-sama bagaimana literasi digital ini masuk ke sekolah. Jadi guru dan juga di sekolah itu juga harus aktif melakukan gerakan literasi digital karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan setiap hari ke sekolah ya. Nah, ketika itu sudah masuk kurikulum di sekolah, maka itu akan menjadi gerakan yang dilakukan oleh semua orang. Jadi bagaimana nanti setiap anak sekolah itu harus wajib menunjukkan gadget yang diaksesnya itu sudah di mode aman. Oh iya, Macam benar-benar. itu. Tapi sejauh ini belum. Jadi ini Ini memang ya, literasi digital ini belum masuk ke kurikulum sekolah. Tapi itu bisa kita dorong bersama-sama Iya, untuk kebaikan bangsa ini. Setuju, sangat setuju. Nah aku punya ponakan, punya adik ya, ada aja yang diomongin yang bikin, "Hah, kamu dapat ini dari mana?" gitu. Ya. Itu dari YouTube, dari ini, dari itu gitu. Terus udah mulai, aduh anak-anak bocah udah mulai tahu cinta-cintaan, anak TK, anak SD kayak dari ini, dari nonton ini, dari lihat itu gitu. Terus Mbak, di luar dari yang apa sih pengamanan mode aman itu, untuk orang-orang dewasa sendiri Mbak, kayaknya sering banget juga kemakan hoax dan lain-lain. Nah, cara kita untuk mengecek validasi dari informasi-informasi itu tadi gimana sih Mbak? Ya, jadi memang orang dewasa ini saat ini juga kadang-kadang menyebarkan hoax ya, baik disadari ataupun tidak.
Oh iya. Jadi ketika itu tidak disadari, sebenarnya itu kita sebut dengan misinformasi, di mana orang tidak sengaja untuk menyebarkan hoax. Tapi kemudian orang itu ada yang memang sebenarnya sudah tahu bahwa itu hoax. Ada Tapi motif dia tertentu tetap, ya. dia tetap menyebarkannya karena berbagai motif. Gitu. Iya benar-benar. Ada motifnya memang motif uang, ada juga yang punya motif karena mungkin ini ya punya preferensi politik. Ya, politik ya benar-benar itu yang paling. Ketika preferensi politiknya itu ke A, maka apapun berita bagus tentang A itu disebar walaupun itu hoax. Iya benar-benar. Ya, sementara berita yang buruk tentang lawan politiknya itu semua akan disebar juga. Walaupun itu juga hoax juga. Hoax juga. Iya gitu. benar-benar. Jadi preferensi politik ini memang kadang-kadang merusak. Iya iya. Tapi itu juga tidak bisa menjadi salah satu-satunya alasan juga. Ada juga bagaimana media sosial itu kan punya algoritma ya. Jadi setiap medsos itu ada algoritma di mana algoritma ini adalah semacam rumus mesin di dalamnya yang mengumpulkan minat-minat kita. Jadi ketika kita ini punya minat terhadap preferensi politik tertentu, memang kita akhirnya akan terus berkumpul dengan orang-orang yang punya preferensi politik sama. Dan akan menghindar dari orang-orang yang punya preferensi politik berbeda. Nah, akhirnya kita akan berkumpul dengan orang yang sama minatnya terus gitu. Dan akhirnya itu memperkuat kita untuk bisa akhirnya menyebarkan sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan kayak gitu. Karena banyak yang teman-teman kita yang juga melakukannya dan mendorong betul. Dapat informasi ini dari mana? Banyak kok yang ngomongin itu gitu ya kan. Benar-benar banget. Jadi ya harusnya kita memang juga menyadari tentang algoritma ini, dan disinilah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya tidak sama preferensi politiknya dengan kita gitu. Karena bagaimanapun juga kita ini kan sesama saudara, apalagi di Indonesia ini kita semua adalah sesama bangsa Indonesia yang harusnya saling merangkul kayak gitu. Tambah lagi biasanya ibu-ibu sih ini ya. Grup ibu-ibu WhatsApp luar biasa itu, udah kayak jurnalis nomor 1 sedunia deh, yang kita anak muda aja nggak tahu, mereka udah tahu gitu. Pas kita cek-cek, ini dapat dari mana? Dari grup sebelah nggak ada habisnya kayak gitu ya kan Mbak. Nah kalau untuk menyikapi yang kayak gitu gimana sih Mbak? Kita harus cek kemana atau segala macam gitu Mbak? Yang repotnya adalah bahwa kalau grup media-media sosial itu kan grup terbuka. Tapi kalau untuk WhatsApp, Telegram itu adalah dark social atau grup tertutup gitu. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengakses apa yang kita akses. Beda dengan media sosial, orang bisa melihat timeline kita. Nah, di dark social ini memang perbedaannya kita tidak bisa saling mengintip apa yang diakses oleh orang lain. Nah, ini untuk menghindarinya adalah bahwa apa yang dilakukan teman-teman Masindo itu ada banyak manfaatnya. Jadi kami semua melakukan cek fakta, kemudian cek fakta ini banyak sekali kita kumpulkan, ada ribuan, itu di database-kan. Setelah itu database ini akan bisa diakses dengan aplikasi, bisa diakses dengan berbagai platform. Itu untuk data informasi maksudnya Mbak? Hasil cek fakta. Jadi ketika orang bertanya tentang hoax, itu bisa melalui berbagai media sosial, bisa melalui web juga yang namanya turnbackhoax.id, kemudian juga bisa melalui WA yang kami namakan Kalimasada. Jadi ada nomor WA di situ. Kalau teman-teman bisa mengakses, itu bisa untuk bertanya apakah ini hoax atau bukan. Valid gitu ya. Kami bekerja sama dengan manajemennya WhatsApp. Iya. Jadi emang itu sistemnya gimana Mbak? Kita nanya ke admin atau kita masuk grup atau kita menyimpan nomor. Kita menyimpan nomor WA tertentu yang itu bisa kita memasukkan kata kunci. Kata kunci seperti kita memasukkan kata kunci di dalam mesin pencarian. Jadi kita nanti akan mendapatkan, misalnya kita masukkan COVID-19, nanti akan keluar hoax-hoax tentang COVID-19 sekaligus bantahannya. Iya. Terus kita masukkan misalnya tentang vaksin, nanti akan muncul hoax-hoax tentang vaksin sekaligus bantahannya. Nah ini selama ini memang sangat menarik ya, membantu sekali kalau orang-orang, karena setiap orang di Indonesia ini kayaknya mengakses WhatsApp ya, jadi memang harus ada nomor WhatsApp yang untuk bisa kita tanyai. Itu jadi kayak ini ya
jawabannya pun otomatis gitu ya Mbak ya berarti ya? Ya. Oh ya. Karena itu memang langsung tersambung dengan database, hanya itu mesin yang menjawab. Seru ya. Ya. Kalau yang aplikasi tadi Mbak? Kalau aplikasinya kita namanya Hoaxbuster Tools. Jadi aplikasi ini juga tersambung dengan database kami. Sementara database kami ini setiap hari bertambah informasi-informasi. Dan itu didapat dari cek fakta. member-membernya Ya, tadi. betul. Oh wow. Jadi ini memang di Mavindo itu ada semangat crowdsourcing. Jadi crowdsourcing ini adalah gotong royong, di mana cek fakta ini kita lakukan bareng-bareng. Kemudian hasil dari cek fakta ini kita kumpulkan dan jadilah database yang bisa dipakai untuk banyak aplikasi dan juga nomor WhatsApp yang untuk cek fakta itu tadi. Kalau di aplikasi tadi Mbak, itu sistemnya juga kayak pencarian mesin pencarian gitu juga atau? Iya. Jadi itu juga Atau- mirip mesin pencarian, tapi karena kalau mesin pencarian pun sangat umum ya, sangat umum sekali. Tapi kalau di Hoaxbuster Tools ini memang orang langsung tujuannya ke pencarian hoax gitu kan. Mereka bertanya apakah ini hoax atau bukan kayak gitu. Jadi ini bisa di-install baik yang pakai Android Ataupun maupun iOS. yang pakai iOS. Jadi ada di App Store maupun di Play Store Hoaxbuster Tools. Kalau di dalam aplikasi itu sendiri Mbak, itu ada kayak berandainya Ya. berita-berita terkini, mungkin gitu nggak Mbak? Kalau yang aplikasi ini memang khusus kita langsung masuk ke database. Oh gitu. Jadi bentuknya memang sangat praktis ya. Oh. Memang langsung untuk mengecek apakah ini fakta atau bukan. Tapi kita juga punya platform yang berbentuk web. Jadi yang berbentuk web ini namanya hendakhoax.id. Ini ada yang bermuatan edukasi. Ada acara-acara yang kita publikasikan juga. Tapi memang kebanyakan memang hasil cek fakta kita. Member dari Mavindo ya Mbak, itu ada berapa sih Mbak? 500-an orang seluruh Indonesia. Iya. Banyak ya? Jadi memang dulu itu kita pertama kali itu kita saling berkumpul di sebuah grup di Facebook namanya Forum Anti Fitnah Hasut Hoax. Ini karena kita masing-masing punya kegelisahan tentang fenomena hoax di Facebook saat itu. Tapi kemudian hasil cek fakta itu terus bertambah. Jadi teman-teman saling bertanya apakah ini benar. Kita menelusuri bersama-sama. Kemudian akhirnya semakin lama semakin banyak yang kita telusuri. Akhirnya sampai ribuan dan belasan ribu yang sudah kita lakukan secara bareng-bareng. Itulah kekuatan dari kolaborasi yang dilakukan. Jadi kita sendiri juga sebelumnya tidak saling Seluruh mengenal. Indonesia Mbak dari Iya, seluruh Indonesia dan ada di 23 kota. Wow. Kemudian akhirnya kita juga perlu melakukan gerakan di darat ya. Jadi akhirnya kita bentuklah masyarakat anti fitnah Indonesia ini. Kita deklarasikan di kota-kota di mana ada relawannya, dan kemudian kita lakukan gerakan baik itu di internet terus melakukan cek fakta dan juga di darat untuk melakukan literasi digital. Mbak, ini kan mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman tentang hoax, tentang gimana kita menyikapi informasi-informasi yang kita dapat di media sosial, seperti itu mungkin? Ya, yang pertama adalah bahwa media sosial ini sebenarnya sebuah kekuatan. Jadi kita pakai untuk hal-hal yang baik-baik gitu. Nah, kemudian ketika ada informasi hoax yang mungkin terindikasi hoax ya, kita harus bagaimana? Kita tahan dulu, jangan langsung disebarkan. Jadi kita harus melihat dulu apakah ini informasi yang valid atau bukan. Kita bisa mengeceknya di mesin pencarian maupun di situs-situs kredibel. Jadi nanti akan ketemu jawabannya. Kalau misalnya itu situs-situs dari situs yang tidak kredibel, kemudian kita cek di situs kredibel ternyata ada, ya ternyata itu berarti bisa kita sebar. Tapi ketika itu tidak ada di banyak situs-situs yang kredibel, maka sebaiknya itu tidak usah kita sebarkan karena kemungkinan besar itu adalah hoax kayak gitu. Jadi intinya adalah sharing sebelum sharing. Ya, betul. So, buat teman-teman di sana yang mungkin merasa bingung ya buat menerima informasi apapun itu di sosial media untuk menyerap menanggapi, menjaki dan segala macam. Satu yang aku dapat dari Mbak Niken hari ini adalah sharing sebelum sharing. Terima kasih Mbak Niken. Sama-sama. Mbak Niken, aku pengen nanya dong, Mbak Niken kan banyak aktivitas nih Ya. di luar lapangan ataupun di tempat AC dalam ruangan gitu, banyak banget aktivitas Mbak Niken. Tapi kok aku ngeliat Mbak Niken masih cerah cemerlang, ceria gitu ya, fresh banget gitu.
Mbak Niken mungkin ada tips apa gitu yang bisa aku pakai gitu, karena aku juga belakangan ini tuh lagi banyak banget aktivitas keluar ruangan gitu. Ya. Kalau kita habis dari luar ruangan, kemudian kita ke dalam ruangan itu kan memang kita jadi kulit kita terus menyesuaikan ya. Kusam itu, gitu aku ya, merasanya. akhirnya membuat kulit itu menjadi selain kusam juga kering. Gitu. Bener. Jadi akhirnya saya itu kemana-mana itu memang selalu bawa lotion. Oh, kayak gitu. lotion. Tapi aku pakai lotion kok merasa kayak sama aja. Iya ya, jadi kita memang harus pakai lotion itu sebaiknya yang berkualitas, Oh, gitu. yang memang mempunyai kemampuan untuk menjaga kulit kita untuk tetap lembab dan sehat. Kalau Mbak Niken sendiri pakai apa, Mbak? Saya pakai ini, jadi ini adalah produk yang saya pakai sehari-hari, Apa itu? Beauty. Jadi ini adalah Oh. lotion. Selain ini mampu untuk membuat kulit saya tetap sehat dan juga lembab, ini juga baunya tuh seger banget. Coba dong, Mbak. Gitu. Boleh nggak nih aku coba? Boleh. Silahkan dirasakan karena ini bagus untuk dioleskan di tangan, di kaki dan di tubuh kita. Dan ini enak banget baunya emang enak banget, seger. Seger banget, Jadi seger ini banget. aroma Ini kayak bau buah nggak perpaduan, sih? perpaduan Oh, banyak iya, ini ya, benar. banyak komposisi dari parfum yang dari bunga, unsur bunga dan juga dari unsur buah-buahan. Iya, nggak lengket Enak juga, juga. enak banget dipakai. Ya cocok untuk kita yang aktif. Iya, benar. Ini lucu banget. Thank you Mbak Niken. Mungkin ini Mbak Niken beli di mana ya? Ini saya beli online Di? karena saya memang selalu memanfaatkan aplikasi online. Nah ini di Shopee ada, tapi sebenarnya di mungkin di platform yang lain, platform belanja itu juga Gimana, ada. Mbak, itu? Tapi kebetulan saya belinya di Shopee. Namanya apa Mbak di Shopee? Di Shopee namanya Troya Care. Oh, oke. Thank you. Aku kayaknya bakal ini deh. Troya Care ya? Iya, Troya Care. Thank you Mbak Niken. Ya ampun. Sama-sama. Jadi ini memang lotion yang bagus banget dan saya rekomendasikan untuk kalian yang aktif. Ini baunya enak banget dan juga mampu menyehatkan dan melembabkan kulit kita. Perpaduan antara bunga-bungaan dan juga buah-buahan untuk aromanya. Jadi seger banget. Ini nggak hoax loh. Beauty Blue belinya di Troya Care.